الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله ما لنا رب سواه لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Cek. Saya nggak ada situ ya. Saya nggak tahu di ruangan siapa ya. Maaf ini Pak, ini sengaja saya live Pak. Gini, kenapa harus di live kan Gus? Mohon maaf ini. Iya. Ini kan sama kayak kejadian saya kemarin gitu. Iya benar. Saya bawa kamera, ini kan saya nggak ada masalah kan, saya suruh masuk. Iya. Nah, jadi tujuannya apa ini di live kan? Ini hanya sebagai dokumentasi saja. Apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, itu ada yang jadi pegangan untuk saya. Oke, silakan aja. Silakan Gus, nggak masalah buat saya. Izin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah allazi la yanabiyya ba'da amma ba'd. Syukur alhamdulillah, mari sama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kepada kita semua nikmat kesehatan, keselamatan, kesempatan, juga nikmat iman dan Islam, sehingga pada hari ini kita bisa bertatap muka, saling berkomunikasi walaupun dengan menggunakan sosial media. Salawat berangkatkan salam, mari sama-sama kita hadiahkan kehadapan junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak salawat, insya Allah kita mendapat syafaat dari baginda Rasulullah di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat, para sedulurku semua dimanapun Anda berada, pada hari ini sengaja saya mendatangi Yai Wahabi. Saya sengaja datang ke kediaman beliau untuk mengklarifikasi tentang permasalahan yang terjadi di Pondok Al-Ihsan Pimpinan Masri. Karena Pondok Al-Ihsan, di situ saya sebagai penanggung jawab. Jadi permasalahan apapun yang terjadi di pondok tersebut itu menjadi tanggung jawab saya. Makanya di sini saya langsung datang ke kediaman beliau untuk mengklarifikasi, menanyakan tentang permasalahan beliau saat datang ke pondok. Jadi alhamdulillah pada kesempatan ini saya langsung berhadapan dengan beliau. Mudah-mudahan permasalahan yang saat ini dihadapi oleh pondok bisa selesai dan pondok bisa lagi berjalan seperti sedia kala. Baik, terima kasih Gus Hadi sudah meluangkan waktunya, sudah meringankan langkahnya menemui saya. Jauh perjalanannya 4 jam kurang lebih. Alhamdulillah. Nah, saya bersyukur sekali. Inilah yang saya mau gitu. Karena apa? Saya juga perlu juga meluruskan bahwasanya agenda saya kemarin datang itu Gus bukan agenda pribadi saya sebenarnya. Tapi kemarin itu memang saya agak tersulut emosi karena ada salah satu anak santri yang langsung mengusir dan tidak memperbolehkan saya membawa kamera, tidak boleh masuk gitu. Memang oke, kalau memang dari sisi teknisnya ya mungkin saya salah tidak izin. Tetapi apapun, selama kalau menurut saya selama kita itu tidak menyebarkan kebencian, itu nggak ada masalah awalnya. Jadi Gus, mohon maaf, kemarin juga saya ikutin konten-kontennya termasuk punya Gus Hadi. Saya lihat juga itu kemarin sampai ke depan bangunannya itu, ya kan, semacam mengintip kedatangan saya begitu.
Itu yang agak saya kecewakan Gus gitu. Maksudnya begini, mohon maaf, Gus selaku orang yang dituakan seharusnya begini, coba mengambil tengahnya itu gimana, karena yang dihadapin oleh Mas Rey adalah tanggung jawab dari Gus Hadi juga. Mas Rey juga selaku murid dari Gus Hadi. Iya, benar. Beliau juga langsung kemarin tuh saya ditelepon sama beliau, tapi di live kan Gus, Iya. di live kan gitu kan lebih enak, nggak usah live lah, orang nomor saya tinggalkan kan. Tujuan saya itu supaya ayo kita komunikasi tanpa konten gitu. Nah, Jadi begini, sebenarnya saya juga minta maaf atas kelancangan daripada santri muridnya Mas Rey. Saya minta maaf karena di situ saya sebagai penanggung jawab permasalahan yang dihadapi, apapun bentuk permasalahan saya yang bertanggung jawab. Jadi bagi mereka tentang permasalahan, tentang keributan itu sudah menjadi hak mereka, karena saya sudah memberikan tugas sama mereka, apabila siapapun yang datang wajib melapor dan dilarang untuk membuat video. Kan begitu. Itu harus apabila ingin membuat video itu harus ada izin dari pihak admin dan persetujuan dari Mas Rey sendiri. Dan kebetulan saat itu waktu Bapak datang, kebetulan saya tidak ada di tempat. Iya. Jadi sekarang daripada permasalahan ini semakin mencuat ataupun semakin ricuh, alangkah lebih baiknya kita cari solusi jalan keluarnya. Sebetulnya Ya. kedatangan utama daripada Bapak itu apa? Atau saya panggil Bapak atau Yai? Ya bebas Gus. Ya. Jadi itu salah satu bentuk hormat saya sama Gus. Gus boleh panggil apa aja. Ya. Cuman saya begini juga, saya berharap juga sih Mas Rey datang gitu. Iya. Mas Rey-nya datang gitu, karena langsung coba ngobrol sama saya gitu. Karena beliau kemarin juga kan sempat manggil saya antum gitu kan. Iya. Jadi saya juga panggil beliau tuh antum juga tuh Iya. jadinya. Iya. Terus karena udah mulai antum ya gitu. Iya, iya. Jadi yang ekstrim aja sekalian ente ya bilang gitu. Jadi ya nggak enak juga. Iya. Saya bukan apa-apa gini loh Gus masalahnya. Kita memang konten itu banyak nilai islamiknya, tetapi di dalam Islam itu tentunya harus mengandung syiar gitu kan. Iya. Kalau dia bagi saya nih, ini pendapat saya pribadi, ini bebas, mohon maaf Iya. Gus. Boleh, Ya. boleh. Jadi pendapat saya pribadi itu saya anggap itu memang konten itu settingan. Saya anggap itu karena mohon maaf Gus, settingan, dan memang saya rasa itu menyesatkan pola pikir masyarakat Gus. Karena apa? Orang-orang yang berdialog dengan saya itu bukan istilahnya orang-orang yang awam di agama gitu. Ada beberapa teman saya. Kalau saya ilmu saya masih rendah Gus, mohon ilmu Sama, masih saya rendah. pun belum Ya, apa-apa. jadi gini maksudnya, mereka cerita tuh, dialog sama saya. Ini jadinya nanti banyak yang belok ini opini publik. Iya. Jadi termasuk Gus, salah satu kerabat saya karena sering nonton apanya Mas Rey tadi. Jadi memang dari orang-orang juga informasinya bahwasanya banyak yang serasi berobat sama Mas Rey. Kalau kayak begitu. Jadi beliau itu ikutlah berobat sama Mas Rey. Kan gitu. Entah kesalahan teknis apa Gus, waktu itu sempat Mas Rey datang 2 kali. Cuman kok habis itu dilepas gitu Gus, nggak ada konfirmasi gitu. Sementara ini kan, ini gimana, bingung nih Gus jadinya. Iya. Mau berobat diapakan ke orang lain, istilahnya dari awal udah sama Mas Rey Belum selesai gitu belum ya. selesai gitu. Itu yang pertama. Yang kedua Gus, kontennya itu Gus gini, kayak yang pertama, yang kedua Gus, narik benda misalnya, narik benda itu ya sebagai saya orang biasa yang mungkin memiliki akal sehat yang normal, Iya. ya lihat kayak gitu nggak mungkin lah gitu. Belum pernah saya lihat itu gitu. Iya. Maksudnya kalau memang itu mau dibuat hiburan ya boleh-boleh aja Gus, tapi buatlah di situ bahwasanya kontennya hanya hiburan gitu. Iya. Jadi tidak membelokkan opini publik gitu kan.
Jadi netizen itu juga semua pada ngebully saya tuh. Iya. Pada ngebully saya itu gitu. Maksud saya sebenarnya enggak gitu. Maksudnya ayolah sama-sama, karena ya oke gitu. Beliau itu udah termasuk public figure, termasuk Gus Hadi juga ya kan. Kalau Gus Hadi saya tahu, orang saudara-saudara saya udah banyak lah cerita ya tentang Gus Hadi itu gimana. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya kan, itu yang saya kecewakan kemarin, Gus Hadinya ikut manas-manasin tuh kesannya kan gitu. Mohon maaf itulah Gus. tadi, karena kan begini, sedikit saya jelaskan tentang permasalahan. Yang pertama tentang masalah pengobatan. Mungkin Mas Rey sudah datangi beliau 2 kali kan begitu. Seharusnya 2 kali ini bukan Mas Rey lagi yang ke sana, tapi si pasien sendiri harus datang ke pondok untuk bagaimana untuk menyikapinya. Tapi kan harus ada konfirmasi Gus. Kalau memang harus disuruh datang ke sana, berarti kan harus ada konfirmasi sih. Sebetulnya dari begini, Mas Rey-nya. setiap pasien itu pasti ada konfirmasi, tidak mungkin tidak ada. Iya memang sih, saya hanya mendengarkan Itu dari tadi. sebelah pihak. Iya kan, benar. Gus. Saya juga tidak permasalahkan tentang jenengan. Mungkin jenengan di situ merasa tidak enak hati. Kenapa pengobatan di sana tidak selesai? Iya. Terus si pasien ini beranggapan bahwasanya ini pengobatannya hanya pengobatan dibilang gimana ya? Pengobatan kalau bahasa Jawanya itu ecek-ecek gitu. Dalam arti kata pengobatan ini tidak serius. Iya. Tapi sebenarnya pengobatan ini sudah benar-benar serius. Hanya saja dari pihak si pasien kurang komunikasi dengan tim kami, itu saja. Dan yang kedua tentang masalah konten ataupun benda-benda penarian, itu benar atau tidak. Masalah benar atau tidaknya bagaimana cara kita menyikapinya. Ya gini kan, kecuali gini Gus, mohon maaf. Iya benar. Tolong sampaikan mau tolong sampaikan sama Ya. Mas Rey. Nanti bahwasanya saya ya kan kemarin kan sempat ayo datang kemari kita adu dalil apa begini. Iya, benar. Enggak, sebenarnya enggak itu yang saya cari Gus. Iya. Pemahaman saya masih tipis. Maksudnya begini, kalau memang mau pembuktian sama saya, bilang sama Mas Rey, kalau memang mau pembuktian sama saya, ayo depan mata saya gitu. Boleh. Nanti suatu saat saya akan mengundang jenengan untuk datang ke pondok. Kita akan membuktikan baik itu tentang masalah pengobatan, tentang masalah keilmuan dan lain-lain. Silakan, saya akan buktikan langsung di depan mata Anda. Jadi Anda itu ternyata ilmu Allah itu luas. Ya. Terus ada lagi jalan ini nggak apa-apa sekalian sharing Iya, ya, iya. kita bisa. Boleh. Sekalian sharing ya. Iya. Jadi karena gini, memang ya sama sih sebenarnya kita gini, jalan menuju satu titik, tapi mungkin pemahaman kita ada yang melalui jalan ini, Iya. ada yang melalui melengkung belok, Iya. ada yang jalan lain gitu kan Gus. Tujuan Iya. kita tetap sama, cuman ada kejanggalannya begini Gus lagi. Masalah penggunaan kemenyan pada saat di situ. Ini kan konten Islamik nih. Iya, benar. Oh, Islamik ini. Ini kemenyan ini oke di adat mungkin sah aja Iya. gitu. Tapi ketika dibawa itu ke dalam konteks agama gitu, saya kira agak rancu Gus di situ. Jadi bagi yang kurang paham tentang masalah penggunaan seperti dupa, bunga, minyak dan lain, mungkin bagi yang belum paham itu sangat meragukan tentang masalah ke syariat agama. Iya benar. Jadi ini saya akan jelaskan. Dupa itu adalah diambil daripada bahan-bahan yang wangi. Contohnya kayu, dan jelas dari kayu gaharu. Yang kedua, minyak itu diambil dari intisari bunga, dijadikan minyak. Apakah salah kita menggunakan ciptaan Allah itu untuk kebaikan? Ya memang kalau dari konteks itunya nggak salah Gus. Cuman kan gini Gus, kan kita bisa pakai buhur gitu, pakai kalau kan gini, kalau kemenyan itu kan identik kita kayak adat kita. Saya orang Jawa nih. Iya benar, nggak apa-apa. Kayak Silakan. kita main di kuda lumping Iya. gitu. Jadi begini, saya akan potong sedikit, saya potong untuk penjabaran tentang sedikit penjelasan tentang bagaimana kenapa Pondok Mas Rey selalu menggunakan dupa, minyak ataupun bunga. Jadi saya akan kupas dan buka bahwasanya minyak, bunga, dupa ataupun yang dikatakan kemenyan itu adalah wangi. Jadi itu semua kita menggunakan sarana atau wasilah. Wasilahnya itu apa? Agar kita mempermudahkan, lebih mendekatkan diri kepada Allah, menghilangkan rasa keakuan.
Jadi semua yang kami lakukan itu hanya sekadar sebagai wasilah, tapi intinya niatnya sama Allah. Ya, itu tadi yang saya bilang. Tujuannya sama tapi beda caranya. Iya, mungkin dari mereka dari sisi syariat mereka melihat secara syariat atau secara apa formal ya. Iya, pasti pribadi saya juga melihatnya itu memang janggal gitu. Iya, sama mungkin saya. mereka ini orang ini menggunakan dupa, bunga, minyak untuk apa? Berarti mereka memanggil setan. Sementara yang wangi-wangi, malaikat aja suka yang wangi. Iya. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kita menggunakannya wangi untuk mempermudah, lebih mendekatkan diri kepada Allah, melepaskan rasa keaguan kita. Jadi setiap pekerjaan kita, walaupun dari segi pengobatan, pembelajaran dan lain-lain itu kita semua serahkan sama Allah. Ya, oke, kalau di situ konteksnya nih. Nah, ada lagi Gus. Silakan. Ya, jadi ada salah satu konten judulnya itu Mas Ray menunjukkan karomah kewaliannya. Judulnya jelas tuh di situ. Iya. Bahwasanya kewaliannya. Jadi mana ada wali yang mengaku wali, tapi karena saya tadi udah saking emosinya beliau ngomongkan saya begini begitu bla bla bla, jadi terucap mohon maaf terucap sama saya yang ada wali setan saya bilang. Iya. Sebetulnya begini. Sampai di judulnya itu dibuat loh. Iya. Mungkin yang dikatakan itu gitu. Sebetulnya kalau si Mas Ray sendiri dia tidak tahu dia itu seorang majedub. Sebetulnya majedub itu adalah itu kan bahasa Arab ya, majedub. Dalam arti kata dia itu termasuk hilang akal. Yang mana hilang akal? Bahwasanya hilang kesadarannya. Bukan berarti dia gila. Kenapa dia hilang kesadarannya? Yang pertama, dia melakukan tafakur dalam arti kata untuk penyempurnaan, mengingat lebih mendekatkan diri kepada Allah itu. Terus ya memang sih. Oke. Cuman begini, Gus. Kita kan bisa lihat tuh. Saya juga orang psikologi. Gus. Jadi ketika ini koyakan nih, baju koyak nih. Saya lihat tuh bajunya apa yang nggak koyak natural gitu. Koyak itu kayak digunting gitu kan. Jadi kan wajar stigma saya berpikir, wah dia pasti settingan nih gitu. Nah kebetulan di saat itu juga itu tadi nggak diurusin, yang kerabat saya tadi yang berobat sama beliau tadi nggak keurusan jadinya. Apa karena beliau itu tadi, saya pun tahu istilah majedub itu setelah baca komen Gus. Karena selama ini memang itu agak asing bagi saya gitu, agak asing, mohon maaf. Jadi kayak apa namanya, Mas Ray ke situ apa pakai koyak-koyak, kemudian apa itu saya anggap settingan itu yang ini. Kemudian ada lagi beberapa hal jangan, memang saya berharap Mas Ray itu datang gitu. Nah ini memang kalau cerita sama Gus Hadi ini memang luar biasa ya kan. Kalau sama orang yang berilmu ini luar biasa. Saya satu kehormatan juga Gus Hadi, saya nggak nyangka loh Gus. Ya saya juga begitu sama. Alhamdulillah juga namanya kita hidup kan, kita perlu komunikasi ataupun perlu sharing, bertukar wawasan. Bahwasanya yang saya juga di sini masih belajar untuk apa? Untuk menempatkan diri saya itu agar bisa lebih bijaksana untuk mengambil suatu sikap. Jadi tentang masalah majedub, tentang masalah hilang akal itu, sebuah itu adalah konteks. Kenapa baju dia seperti itu? Berarti dia untuk menutupi jati diri dia. Apabila seorang majedub dia menggunakan seperti sorban, menggunakan jubah, itu dia tidak menutupi jati diri, masih ada rasa keakuan. Makanya dia menggunakan pakaian seperti itu agar orang tidak mengetahui siapa jati diri dia. Majedub itu adalah hilangnya akal. Bukan berarti dia gila, tapi dia menghilangkan dunia. Dia tidak lagi cinta dengan dunia. Yang diingat hanya akhirat. Dan bagaimana menjaga dan melindungi orang-orang yang di sekitar beliau. Bagaimana caranya? Itulah dengan cara beliau sendiri. Kemudian gini lagi Gus, ada beberapa kontennya itu berturut-turut itu tentang azab. Sebegitu nyatanya kah azab pada saat mukanya hancur, dia apa segala macam. Sebegitu nyatakah azab itu berturut-turut dihadapin oleh orang-orang yang random gitu. Random itu apa? Tidak apa namanya, tidak berurutan, asal gitu. Asal siapa aja bisa kena gitu.
Nah, Jadi gini, azab itu ada dan itu nyata. Itu Iya. tergantung dari perilaku manusianya sendiri. Maka dia kenapa kena azab? Karena seseorang yang tidak mengakui kesalahannya dia, maka dia akan dilakukan yang namanya sumpah. Sumpah siapa? Pada siapa? Sumpah kepada Allah, bukan kepada manusia. Sebetulnya azab itu dia bersumpah langsung kepada Allah, bukan kepada manusia. sambil ngerokok Gus. Oh iya, terima kasih ya. Alhamdulillah. Gus ngerokok. Iya, yang merokok. Alhamdulillah. Ngerokok. Ini kita dulu santai kan Gus. Ya, alhamdulillah. Kemudian sambil merokok Gus ya. Iya, boleh. Gini lagi. Terus kemudian ritual sumpah pocong itu. Itu tadi yang Itu- saya sebutkan tadi. Itu dari saya pribadi gitu. Melihatnya itu nggak pernah diajarkan oleh Islam gitu. Nanti besok ada sumpah pocong, besok ada sumpah Iya, kuntilanak, Gus. Iya benar. Jadi begini, kenapa diadakan sumpah pocong? Karena sumpah pocong itu, kalau dari kami, seorang spiritual yang belajar kebatinan itu adalah sumpah paling sakral untuk membuktikan seseorang benar atau tidaknya. Kalau seseorang itu benar, maka dia tidak akan ada masalah. Tapi apabila seseorang itu salah dan dia tidak mengakui kesalahannya dengan perbuatannya, maka dia akan mendapatkan azab. Bahkan azab itu bisa langsung. Percaya atau tidak percaya akan kita buktikan nanti. Karena kan Bapak kan juga perlu bukti. Bagaimana Iya, tentang iya. keilmuan Pondok Masri, Mm-mm. bagaimana tentang pembelajaran dari Pondok Masri, bagaimana pengobatan dan lain-lainnya. Kemudian gini, Mm. Gus, apa kaitan Islam dengan kegaiban? Gaib dalam arti gini, oke kita sebagai Muslim Iya. pasti harus percaya dengan Iya gaib. benar. Maksudnya begini, gaib konteksnya beda. Islam dengan kegaiban ya semacam ilmu kejawen Iya. yang pakai media bunga apa Ah. segala menyan apa segala macam, kemudian jin-jin itu apa segala macam. Apa kaitannya Islam dengan ilmu keilmuan tadi, ilmu kebatinan kita bilang Oke. ya, ilmu kebatinan. Sebetulnya kita sedikit kupas tentang masalah ilmu kegaiban dengan ilmu Islam itu apa sangkut pautnya? Mungkin Iya. kita sering mendengar para wali dahulu ya. Kalau zaman dahulu dia itu mengingat Allah atau mengingat Tuhan dengan cara mereka. Dengan cara apa? Berbanyak berdoa setiap malam, berbanyak puasa. Bahkan dari zaman dahulu itu mereka mampu untuk puasa 40 hari, 40 malam, tidak sama sekali tidak makan dan minum. Kenapa? Untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Sebetulnya mereka tidak mencari ilmu, tapi mereka mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Jadi saat mereka lebih mendekatkan diri kepada Allah, maka apa yang mereka butuhkan saat itu Allah akan berikan. Jadi konteksnya tentang masalah kebatinan dengan agama itu tidak jauh beda. Sejalan dia, seiring sejalan. Karena apa? Di dalam diri kita itu dikatakan, di dalam diri kita itu ada Allah. Bukan berarti diri kita itu Allah, enggak. Contoh seperti ini. Jangan kamu merasa beriman kepadaku kalau belum dapat ujian dariku. Itu dari pertama, ya kan? Itu ada lagi konteksnya. Yang kedua, bahwasanya sebelum kamu mengenalku, kenallah dirimu. Setelah kamu mengenal dirimu, maka kamu akan mengenal diriku. Itu kata Allah. Setelah kamu mengenal diriku, maka akan musnahlah dirimu. Bukan berarti musnah itu mati, tidak. Memusnah itu berarti musnahnya angkara murka, sifat iri dengki, cinta dunia, sifat binatang itu akan musnah. Yang ada hamba. Jadi konteksnya kaulah Gusti. Kemudian apa perbedaan karomah dengan mukjizat? Karena gini, di kontennya Mas Rey, Iya, karomah itu digambarkan seolah-olah mukjizat gitu. begini ya. Karomah, kalau untuk karomah itu adalah untuk di kalangan Nabi dan Rasul. Mujizat untuk kalangan Nabi dan Rasul. Iya. Sementara karomah untuk kalangan para wali, manusia biasa. Dia bukan Nabi dan Rasul. Sebetulnya setiap 1000 tahun, 500 tahun sekali, maka akan ada pergantian, pembaharuan dunia. Maka siapa yang dituju Allah menjadi wali, itu kita tidak tahu. Mungkin saat itu masnya dipilih Allah, maka diambil, akan dimatikan satu wali ini dan
karomahnya akan diserahkan kepada orang yang dituju oleh Allah. Tapi mohon maaf ini Gus ya, tapi saya masih belum percaya gitu. Iya, nggak apa-apa. sebenarnya. Nanti kita akan buktikan Sebelum tentang masalah yang kita percaya bicarakan ini akan buktikan. Jadi, Jadi bahwasanya gini, seolah karomahnya Mas Rey ini instan aja gitu, semacam mukjizat gitu. Iya, Kalau iya. saya baca kisah Nabi dan Rasul itu, mukjizatnya itu luar biasa, langsung seketika itu jadi. Yang dilakukan Mas Rey juga begitu. Iya. Seketika jadi Iya, gitu. Jadi apa ya, makanya saya tanya tadi, apa beda karomah sama mukjizat menurut pandangan Gus? Iya. Sementara saya anggap itu dua hal yang berbeda kan. Benar. Apa itu mukjizat, apa itu karomah. Nah, kalau memang menganggap itu tadi belum terjawab tuh tadi yang Mas Rey menganggap dirinya wali gitu. Sebenarnya Apakah boleh gitu kita Ini menganggap? gini, kalau dari dirinya itu tidak pernah mengatakan dia itu wali. Tidak pernah. Tapi di judul kontennya gitu, Gus. Itu hanya sekadar judul, tapi dirinya sendiri tidak pernah mengatakan dia itu wali. Karena apa? Wali, siapapun orang yang menjeduk, dia tidak bisa tahu. Tapi dia dengan sendirinya, dia untuk menutupi jati dirinya dengan cara dia agar orang tidak paham. Berarti orang mengatakan dia itu gila. Biar aja orang mengatakan dia gila, tapi sejatinya dia bukan gila. Bahkan saya sendiri beranggapan begitu. Gitu. Mungkin itu masing-masing. Tapi saya nggak bilang gila sih, pura-pura gila saya bilang. Itu masing-masing dari orang. Itu mungkin Bapak sendiri pernah mendengar sejarah ya, kisah bukan sejarah tentang masalah para wali, yang para wali ini si A gila dengan wali ini si B gila gitu. Padahal dia untuk menutupi jati dirinya agar orang tidak mengetahui bahwa dia itu adalah seorang wali. Kemudian poin inti Gus, yang saya tidak terima sama Mas Rey, termasuk juga Gus Hadi pribadi. Saya itu dibilang Wahabi, bahkan di kontennya Gus Hadi Wahabib tuh namanya, tambah B ujungnya Wahabib. Jadi Wahabi. Konteks itu sebenarnya gini loh, itu saya mau tanya, saya sendiri juga nggak paham itu Wahabi itu apa. Jadi maksud saya, ketika kita belum mengenal, jangan langsung memponis saya bahwa Karena begini, dari kami, ini maaf ya, kami kan adalah seorang, bukan dikatakan kami orang hebat, kan. Kami sudah berkecimpung tentang masalah spiritual, dan kami berkecimpung dengan masalah kebatinan. Kami bisa membaca aura seseorang. Ini maaf ya, yang terbaca sama saya hanya sekedar membaca aura seseorang. itu bagus kan? Saya membaca aura seseorang, bahwasanya seseorang itu memiliki aura yang berbeda dengan orang-orang yang biasa. Hanya saja kontesnya waktu jenengan datang ke pondok itu jenengan tidak menggunakan pakaian formal atau pakaian asli jenengan. Jenengan hanya menggunakan pakaian formal untuk menutupi itu tadi, menutupi jati diri. Benar atau tidaknya, wallahu alam, hanya jenengan yang tahu. Jadi gini, seperti yang tadi terakhir yang jenengan katakan kepada saya tentang masalah apa tadi? Yang terakhir apa tanya? Wahabi. Bukan, ada lagi sebelum ini. Ada apa Majeduk? Bukan. Semudah itu. Semudah itu karomah. Iya, karomah benar. itu jalan gitu. Iya, ini sekedar contoh, ini maaf ya. Kalau saya melihat Bapak, semudah itu Bapak mendapatkan rokok ya. Mudah kali Bapak bisa beli rokok. Ya, kan tentu ada sebab-sebabnya, Itu Gus. tadi, karena sebabnya kan saya tidak tahu. Iya. Perjalanan hidup kan saya tidak tahu bagaimana caranya Bapak mencari uang untuk beli rokok. Apakah Bapak bekerja dengan cara begini, Bapak adalah bekerja begini, kan saya tidak tahu. Begitu juga dengan seorang Mas Rey. Orang hanya melihat dari sisi luarnya. Oh, dia kok seperti gampang. Tapi sebelumnya dalam perjalanan dia itu, ini beragam seperti ini. Tapi sebaliknya, itu bagaimana pekerjaan dia. Ya, analoginya nggak seimbang juga Gus maksudnya. Nggak seimbang. Tapi nggak masalah. Gini, maksud saya ya mukjizat dan karomah adalah dua hal yang berbeda gitu. Dan karomah apa bisa gitu semua instan gitu. Karomah itu dilakukan instan pada saat itu juga gitu kan, semacam mukjizat jadinya. Benar. Itu sebetulnya begini, instan atau tidaknya tergantung dari manusia. Contoh masalah penyakit ini, maaf ya, penyakit. Mungkin dari sana kok gampang. Penyakit yang paling utama dia difaktor daripada pikiran. Benar apa benar? Benar kan? Jadi kalau kita ciptakan dari pikiran dia itu semangat bahwasanya dia bisa sembuh, dengan sendirinya imun tubuh dia akan naik. Oke. Jadi hari ini juga Gus Hadi tolong meluruskan pemahamannya tentang saya, itu tentang Wahabi. Pembuktian. Yang Gus lihat dari saya itu apa sehingga bisa mendefinisikan bahwasanya saya itu adalah orang Wahabi gitu. Bahwasanya saya Wahabi gitu.
Kalau untuk mendefinisikan ataupun membuktikan secara nyata, saya tidak bisa. Karena itu antara batin ya. Seperti kita rasa ya. Rasa itu tidak bisa kita buktikan. Terus gini maksudnya, pemahaman saya itu mungkin karena Gus beranggapan pemahaman saya berbeda dengan Gus karena saya tidak mendalami spiritual. Karena dari dulu saya memang nggak percaya sama hal-hal yang demikian. Saya anggap karena begini, Gus, masyarakat Indonesia ini lebih apa sih, kebanyakan lebih senang sama hal-hal yang tahayul gitu. Menurut saya tahayul gitu. Menurut saya, karena saya belum pernah ngeklik nampak langsung. Bahkan ada beberapa yang ditayangkan di stasiun televisi, di mana itu contohnya di sosial seperti media, di manapun lah yang ditunjukkan, gitu-gitu. Kayaknya sih nggak masuk akal sih menurut saya gitu. Contohnya seperti kayak keilmuan gitu. Iya, kayak keilmuannya, kayak apa tadi? Ilmu kebatinan lah ya, Gus bilang ya. Contohnya seperti ini kan, seseorang akan dipukul, dia tidak akan kena. Gitu. Nah, gini. Sebenarnya gini. Sebetulnya itu adalah permainan daripada elemen ataupun energi yang ada dalam diri kita. Benar kan? Manusia itu memiliki energi yang luar biasa. Bukan 12 volt lagi, tapi 220 volt. Percaya atau tidak? Kenapa seseorang dengan memegang lampu-lampu ini bisa hidup? Kenapa? Karena dalam dirinya itu ada energi. Jadi bagaimana menciptakan energi aktif? Itulah dengan cara berzikir. Ya, saya lebih mengedepankan logika sih ketimbang. Memang benar, antara logika dengan kebatinan itu mungkin nggak sinkron. Ya kan? Nggak sinkron. Kenapa? Yang namanya kebatinan itu tidak ada yang nyata. Kalau Gus sendiri bisa kan, Gus ini gurunya Mas Rey ya? Iya. Ininya begini aja. Nanti kita akan buktikan tentang masalah keilmuan daripada Pondok Al Ihsan. Bukan saya menyombongkan diri ini, maaf ya. Kita hanya membuktikan tentang keilmuan tersebut. Kalau misalnya di sini gitu, Gus buktikan gitu, depan saya nih ngomong ada kamera nih. Gimana? Pertama begini, keilmuan itu yang pertama, kenapa seseorang itu kalau dipukul nggak kena dan yang mukul itu mental bahkan bisa menjadi patung? Kenapa? Dia kan memiliki amarah. Benar atau enggak? Keilmuan Allah, ilmu Allah itu apabila dia membutuhkan maka Allah akan berikan. Tapi kalau untuk dicoba saya tidak berani. Kenapa? Ini kan jenengan bukan untuk mau mencelakai saya. Jadi suatu saat nanti jenengan akan paham tentang masalah keilmuan ini. Dengan cara apa? Belajar dan sikapi yang jenengan pahami. Ya, masalahnya kemarin Mas Rey-nya sendiri tuh yang semacam menunjukkan kesombongannya, mau nantang saya begini apa segala macam. Jadi kan nggak salah kalau saya tantang balik beliau depan mata saya buat apa yang ada pernah di konten Anda gitu. Saya bilang.